Sahabat GPIB, berjumpa dengan saya Pendeta Vika Manuela Ferdinandus, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Beduai, Kalimantan Barat, di dalam program Night Call GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari Ibrani 13 ayat 4 dan 5. Ibrani 13 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sebuah desa kecil dan sejuk, hiduplah seorang petani yang miskin. Tanpa sengaja, si petani berjumpa dengan sebuah mata air yang ajaib. Mata air ini bisa mengeluarkan serbuk emas. Serbuk emas yang keluar dari mata air ini membuat si petani menjadi kaya. Oleh karena serbuk emas ini baru akan berhenti ketika si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terpana dan terheran-heran melihat serbuk emas berjatuhan di depan matanya. Diambilnyalah sebuah ember dan juga tempayan untuk mengisi sampai penuh. Lalu ia membawanya pulang ke rumahnya. Kucuran emas terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karung, ember, tempayan yang ia miliki. Bahkan ia mengisi rumahnya sampai penuh. Belum cukup sampai di situ, ia masih merasa kurang, sehingga ia menggali lubang yang besar untuk menimbun emas-emas itu. Belum cukup lagi, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya si petani mati tertimbun bersama ketamakannya, karena ia tidak pernah berkata cukup. Sahabat GPIB yang terkasih, dari cerita ini kita juga bisa melihat bahwa di dalam dunia ini masih banyak yang seperti si petani. Banyak pegawai belum bisa merasakan gaji yang cukup dengan apa yang sudah ia kerjakan. Masih banyak pengusaha merasa pendapatan perusahaannya masih di bawah target. Dan masih banyak istri yang mengeluhkan suaminya kurang perhatian. Atau sebaliknya, suami berpikir dan berpendapat bahwa istrinya kurang pengertian. Bahkan anak-anak
Ada juga yang menganggap orang tuanya tidak bermurah hati untuk memberikan apa yang mereka minta. Semua merasa kurang. Dan inilah yang menjadi poin penting di mana Yesus juga mengaitkan tentang kehidupan jasmani dan material, di mana ini juga berhubungan erat dengan kehidupan keluarga Kristen. Karena banyak perkawinan Kristen yang kandas karena mencari jaminan di luar Tuhan. Misalnya pada uang dan kekayaan. Karena itu banyak orang siang, sore, malam, bahkan sampai pagi, alasannya mencari uang untuk dan demi keluarganya. Akan tetapi kenyataannya keluarga malah bubar. Perkawinan Kristen adalah bersifat monogami, satu suami dan satu istri. Sebaliknya, satu istri dan satu suami. Jelas, Yesus menentang perceraian. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Perkawinan Kristen didasarkan oleh kasih dan kesetiaan, dan juga menjaga kehormatan pasangan. Di dalam Matius 19 ayat 8, Yesus berkata, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu." Perkawinan terjadi karena Tuhan Yesus yang mempersatukan. Akan tetapi perceraian terjadi karena ketegaran, kedegilan, kekerasan hati, dan kejahatan hati manusia. Tidak pernah karena restu Tuhan. Oleh karena itu, mempertahankan perkawinan itu sangatlah penting. Seperti prajurit Roma yang sedang berperang, begitu mereka mendarat di sebuah tempat, mereka harus membakar kapal-kapal mereka. Karena mereka hanya punya satu pilihan, maju atau mati. Bukan maju atau mundur. Dan di dalam perkawinan Kristen, bukan hanya mempertahankan saja perkawinan itu, melainkan juga terus mengembangkan cinta kasih, kesetiaan, kehormatan, agar perkawinan itu sama seperti anggur yang semakin tua, semakin nikmat dan semakin berharga. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini apa adanya di hadapan Tuhan, bukan ada apanya. Sehingga di dalam ayat 5 bagian akhir, Yesus berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bahwa itu jaminan yang Tuhan berikan bagi kehidupan keluarga Kristen yang selalu menjunjung tinggi kehormatan, kasih, dan kesetiaan. Tuhan punya cara sendiri untuk mengatasi setiap keadaan yang kita alami. Tuhan Yesus memampukan kita melewati berbagai tantangan, penderitaan, tetapi di dalamnya Tuhan Yesus selalu menyertai. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, selalu boleh menjaga kehormatan, kesetiaan, dan kasih di atas segala-galanya dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kami sebagai keluarga, di tengah-tengah persoalan kehidupan. Tentunya banyak yang kami rasakan dan alami, tetapi di dalam Tuhan, Tuhanlah yang akan menjamin dan menyertai kehidupan kami. Berkati kehidupan pekerjaan kami, usaha kami, berkati kehidupan keluarga kami, persekutuan kami, dimanapun kami berada. Berkatilah gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, bersama dengan seluruh fungsionaris Majelis Sinode dan seluruh hamba Tuhan yang Tuhan utus, Tuhan panggil dan Tuhan pakai. Peliharalah kehidupan, persekutuan, dan pelayanan yang ada. Semuanya biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan mendengar kebenaran firman-Mu, dan juga boleh diberkati melalui penyebaran Injil Kristus. Kami akan beristirahat ya Tuhan, berkatilah istirahat kami, biarlah kami boleh tidur dengan nyenyak, besok hari boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, boleh merasakan sukacita dan berkat Tuhan yang luar biasa. Ampunkan salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit.
Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini.